Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kekuasaan dan konflik. Anggota kami terdiri dari Ahmad Syafiq Nugroho, Nur Rahman Fanani, Muhammad Yusuf Hilmi, Ria Diva, Vika Angelina, dan Yunita Putri. Definisi kekuasaan dan konflik. Kekuasaan adalah kemampuan aktual atau kemampuan potensial yang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut akan bersikap atau bertindak sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan. Semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam organisasi, maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya, dan begitu pula sebaliknya. Seseorang atau kelompok orang atau bahkan suatu lembaga sosial akan mempunyai kekuasaan yang semakin besar apabila mereka dapat menguasai informasi, ilmu pengetahuan, atau sumber daya. Seorang pemimpin dapat mempengaruhi atau mengubah moral anak buahnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika pemimpin tidak mampu mempengaruhi moral anak buahnya, maka pemimpin tersebut dikategorikan sebagai pemimpin yang tidak efektif. Konflik. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Konflik. Menurut Alabens, konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya tidak sesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. Perbedaan-perbedaan atau benturan-benturan yang terjadi di dalam interaksi sosial telah menempatkan konflik sebagai hal yang dianggap negatif. Konflik menciptakan ketidaksepahaman di antara berbagai pihak. Dampaknya, konflik banyak menciptakan ketidakefisienan dalam berbagai sendi organisasi. Konflik is bad perspective. Ketidaksepahaman ini juga sering memicu timbulnya berbagai politik organisasi yang pada akhirnya berpengaruh negatif kepada kinerja individu dan organisasi. Namun, konflik tidak selalu membawa dampak buruk bagi organisasi, tetapi juga dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan benar. Penyebab konflik. Berdasarkan hasil kesimpulan beberapa definisi tentang konflik yang telah disebutkan di atas, konflik sebagai sebuah situasi timbul karena adanya sebab yang mengkondisikannya. Sebab-sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam suatu organisasi menurut Agus Harjana antara lain: yang pertama, konflik individu. Konflik individu tertimbul ketika seorang individu sedang menghadapi pekerjaan yang tidak disukainya di satu sisi, tetapi harus dilakukannya pada sisi yang lain sebagai bentuk konsekuensi dari status dan jenjang kepangkatan yang melekat pada dirinya. Selain itu, pada situasi tertentu seseorang akan mengalami konflik individu ketika target pekerjaannya yang harus diselesaikan tidak didukung oleh kemampuan teknis yang dimilikinya karena mungkin faktor pendidikan, usia, atau kesehatannya. 2. Konflik antar individu. Konflik antar individu timbul dalam suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan, ataupun kepribadian antar individu. Konflik semacam ini juga bisa muncul karena adanya individu yang dibedakan oleh peranan masing-masing dalam organisasi, seperti direktur dengan manajer, manajer dengan mandor, dan mandor dengan para buruh atau sebaliknya. Perbedaan peran tentunya memunculkan perbedaan tujuan, orientasi, dan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, ada konflik antara individu dengan kelompok. Hal ini sering terjadi karena individu tertentu sebagai bagian dari kelompok dalam suatu organisasi tidak atau kurang bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dikucilkan dari pergaulan kelompok tersebut. Perasaan dikucilkan, tidak dihargai, tidak dipandang, dan dihormati tersebutlah yang membuat individu lain menimbulkan konflik individu yang dapat mengganggu integritas dan keseimbangan hubungan antar individu sehingga dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. 4. Konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan yang satu sama lain tidak ingin ada yang mau mengalah. Biasanya konflik antar kelompok ini muncul karena adanya rasa saling ingin menguasai, yang mayoritas merasa lebih berhak menjadi pemimpin dan menunjukkan tujuan kelompok tersebut, sedangkan kelompok yang lain
atau kelompok minoritas berasumsi bahwa dalam kelompok tidak boleh ada superior dan inferior. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, berhak atas perlakuan dan keadilan yang sama juga. 5. Konflik antar kelompok dengan organisasi. Nah, konflik ini timbul ketika organisasi menuntut target produktivitas terlalu tinggi, sedangkan para individu anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. Seorang direktur ingin perusahaannya maju dengan tingkat produksi yang optimal agar dicapai laba perusahaan secara optimal pula. Sementara di sisi lain, di sisi manajer, mandor, buruh, dan karyawan berkeinginan bagaimana memperoleh gaji atau upah yang setinggi-tingginya agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. 6. Konflik antar organisasi. Konflik ini timbul sebagai akibat persaingan bisnis, persaingan memperoleh pengakuan atau pengaruh dari masyarakat. Kesalahpahaman antar individu anggota organisasi saja tetap mengakibatkan eskalasi masalahnya melibatkan masing-masing organisasi sehingga pihak manajemen harus turun tangan. Dari sisi bisnis, perang harga, perebutan pangsa pasar, pengembangan produk, dan kemajuan teknologi menimbulkan konflik sesama organisasi. Keuntungan dan kerugian. Beberapa keuntungan konflik dalam organisasi. 1. Mendorong semangat kerja dalam menghadapi persaingan. 2. Sebagai alat untuk mendiagnosa kemungkinan terjadinya masalah. 3. Memacu kreativitas dalam mencari solusi dan berpikir kreatif. 4. Menstimulasi karyawan untuk fokus pada tugas. 5. Mendapatkan feedback atau mendorong individu yang sebelumnya pasif menjadi aktif. 6. Sebagai pengaman jika konflik sering terjadi. 7. Menstimulasi munculnya gagasan-gagasan brilian. 8. Sebagai sarana pembelajaran dalam hal menyampaikan pendapat. Beberapa kerugian konflik dalam organisasi. 1. Komunikasi organisasi terhambat. 2. Kerjasama organisasi menjadi terhalang. 3. Aktivitas produksi dan distribusi terganggu. 4. Memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. 5. Individu yang berkonflik merasakan cemas, stres, apatis, dan frustasi. Stres yang berkepanjangan yang menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Beberapa kerugian konflik dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama organisasi menjadi terhalang. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi terganggu. Yang keempat, memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. Yang kelima, individu yang berkonflik meresahkan, cemas, stres, apatis, dan frustasi. Stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Yang pertama, accommodating. Yang kedua, avoiding. Yang ketiga, compromising. Yang keempat, collaborating. Yang kelima, competing. Yang keenam, conglomeration. Terima kasih. Strategi manajemen konflik. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. 2. Diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. 3. Menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. 4. Pelaksanaan setelah solusi. Disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati.
Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. 5. Evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Fungsi manajemen konflik. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan dalam manajemen konflik. Mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi secara langsung memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Mengembangkan kemampuan karyawan, yaitu fungsi manajemen konflik yang kedua. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut serta memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberi solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi, akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Yang terakhir yaitu meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik, akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangannya, bagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya, manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antar semua pihak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai kekuasaan dan konflik. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.